menjalani hidup sederhana dalam proses perjalanan hidup, Mahbub Junaidi Di adalah dalam sosok yang kehidupan bersahaja. kami sehari-hari, saya, Pak Jun, Dan ia cerminkan dari penampilan selain kesehariannya. mempunyai keluarga, saya juga mempunyai sebuah aktivitas usaha. Usaha saya, UD-nya bernama UD Rafijaya, dengan branding produk ada 2. Produk yang pertama, saya branding dengan merek Mabuji, yang artinya Mahbub Cinta Indonesia. Keinginan Mahbub Junaidi merasakan duduk di bangku kuliah memang telah pupus. Meski begitu, masa depan ayah dari 2 anak ini tidak lantas pudar. Yang kedua, saya branding dengan merek Morbi. Bermodal kegigihan dan keuletan, kini Junaidi sukses menjadi pengusaha tas kulit ukir bernuansa etnik. Mempunyai ciri khusus yang tidak dimiliki oleh produk-produk yang sejenis yang ada di Tanggulangin, khususnya di kabupaten lainnya atau di teman-teman yang mempunyai produk yang sama dengan kami. Deretan tas-tas kulit berukir menghiasi etalase di kediaman Junaidi, Desa Kedensari, Kecamatan Tanggul Angin, Kabupaten Sidoarjo, begitu menarik perhatian. Yang merupakan salah satu warisan budaya nenek leluhur kita. Modelnya sangat khas. Sentuhan etnik dari berbagai daerah menjadi ciri khas dari hasil produk tas ukirnya. Sepatu, sandal, dan lain sebagainya, yang semuanya bercirikan khas, ada ukir secara handmade atau manual. Sejak awal Junaidi tidak lepas dari kearifan lokal atas usaha tas ukirnya. Perpaduan batik dan budaya dari berbagai daerah, ia kombinasikan apik menjadi buah karya bernilai Saya rasa tinggi. semuanya punya proses. Jadi tidak ujuk-ujuk secara langsung saya mempunyai 2 merek yang bisa saya branding. Tetapi saya semuanya mengawali, saya tapaki dari awal. Dari sebuah proses yang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ya. Karena sudah menjadi kodrat ilahi bahwa semuanya harus berproses. Termasuk ada proses yang saya rasakan itu enak, nyaman. Ada proses yang saya rasakan tidak enak. Bahkan saya tidak suka, tetapi mau tidak mau saya harus melewati. Contohnya salah satu di antaranya, ya, ketika saya membangun sebuah usaha ini, di awalnya itu enak banget. Morbi sukses membuat produk unik bernilai seni tinggi. Selain itu, Morbi juga sukses membawa gebrakan baru dalam inovasi produk tas kulit di Tanggul Angin. Lama semakin dikenal, semakin lama pasti tantangannya semakin banyak. Karena kadangkala ada teman yang datang ke tempat saya, minta tolong dibantu, Pak, saya minta produknya saya jualkan. Ya namanya kita berteman ya, oke, enggak apa-apa, no problem. Itu menjadi sesuatu yang baik. Ternyata niat baik yang kita lakukan belum tentu berbuat sebuah hal yang baik untuk kita. Tapi hanya modus-modus yang seringkali kami terima. Nah itu adalah sebuah proses yang harus saya lewati. Karena salah satu di dalam kita mencapai sebuah kesuksesan yang saya pahami, hal-hal seperti ini sepertinya wajib saya lewati, wajib saya alami. Karena semua cerita-cerita orang sukses itu tidak lepas dari kerikil-kerikil tajam, lika-liku yang tidak enak yang dirasakan. Karena sebetulnya hal seperti itu secara tidak langsung menempa diri kita, menggembleng diri kita untuk menjadi seorang yang tangguh di dalam membangun sebuah usaha. Ia merupakan mantan ketua koperasi Intaku yang juga aktif memberi pelatihan keterampilan mengolah kulit menjadi aneka produk di kota-kota lain. Bahwa Dan kini, kita di dalam ia juga sebagai wakil ketua membangun Kadin sebuah usaha Sidoarjo. itu yang kita hadapi adalah ada 2. Kalau tidak untung, ya rugi. Kadangkala kita selalu berhitung, kita untung, kita tidak berhitung ruginya. Saat-saat ketika saya masa kejayaan saya saat itu, Di benaknya, pemikiran dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara mudah. Ia dihadapkan pada tantangan menemukan bahan dan peralatan yang tepat agar buah karya seninya menjadi sebuah produk. pada kehidupan saya. Entah karena kecongkakan saya, entah karena kesombongan saya, ya, sehingga saya kurang perhitungan. Akhirnya semuanya pada suatu saat ketika saya melakukan sebuah aktivitas salah perhitungan, akhirnya membuat saya rugi besar. Saya tidak mendengarkan saran dari orang tua saya tidak mendengarkan saran dari anak istri saya. Dengan keangkuhan pola pikir saya mungkin saat itu,
membuat semuanya berantakan. Mungkin karena saya tidak mendapatkan ridho dari orang tua saya dan istri saya. Ternyata di dalam menapaki sebuah usaha itu semuanya harus ada ridho dari orang tua, ridho dari anak dan istri. Kalau dua hal ini bisa kita raih, saya yakin perjalanan proses usaha kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, saat itu saya sudah pada titik nol. Kalau saya tetap sehat, jalan orang menganggap saya tetap masih punya duit, masih punya kemampuan. Tetapi sebetulnya dalam diri saya menangis, menjerit. Mungkin kalau saya aktualisasikan, sudah habis air mata. Tetapi saya tetap tegar, teguh. Bahwa orang tua saya menggembleng saya, memang harus menghadapi hal seperti ini. Saya tegar. Saya hadapi itu semua. Ternyata Allah memberikan hal yang berbeda. Mungkin dengan apa yang sudah saya sadari itu, Allah memberikan jalan. Di saat ketika saya mencapai titik nol, tidak punya apa-apa, modal sudah tidak punya, ya, hanya di rumah ada mesin, itu pun sudah sebagian saya jual untuk bagaimana usaha saya ini biar bisa kembali nol. Di saat seperti itu, saya ternyata mendapatkan berkah. Secara tidak sengaja di tahun 2014, bahwa ketika saya jatuh itu kan antara 2012 sampai 2014-2015. Di tahun 2014 ternyata secara tidak sengaja, entah itu karena campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak tahu, di Surabaya, di Indonesia ini ada seleksi calon kandidat Mutiara Bangsa Perkasa. Kalau saya membaca seleksi itu dan mendengarkan seleksi itu di media cetak, media elektronik, bahwa itu adalah orang-orang yang biasa tapi luar biasa. Di dalam hati saya, siapakah orang-orang itu? Begitu luar biasanya. Saya deskripsikan ke pribadi saya, nggak mungkin lah saya tergolong orang. Tapi saya kepingin sebetulnya bisa seperti orang-orang. Tetapi ternyata yang saya impikan itu hinggap di diri saya. Saya masuk di salah satu kandidat Mutiara Bangsa, diseleksi di Jawa Timur, di Surabaya. Saya menyisihkan 285 para UMKM yang ada di Jawa Timur untuk dikirim ke Jakarta. Dan saya hari itu juga terbengong. Kenapa kok saya? Apa kemampuan saya? Saya heran. Tapi mungkin ini adalah campur tangan Allah. Dan Allah memberikan jalan saya melalui jalan-jalan seperti ini. Ya saya tetap bingung. Saya akhirnya dibawa ke Jakarta. Di sana kumpul dengan 15 orang Mutiara Bangsa Perkasa. Di sana saya ditanya di dalam diskusi kecil, Pak Jun, harta apa yang Anda miliki, yang Anda miliki hari ini? Di dalam hati saya bertanya, kok tahu mereka bahwa kondisi saya seperti itu? Spontan saya jawab, harta yang saya miliki hari ini dan tidak akan pernah habis adalah kreativitas. Karena kreativitas itu dimanapun kita berada, dalam keadaan dan kondisi seperti apapun, sepanjang kita punya kreativitas, saya yakin kita bisa masih berkarya. Apapun itu karya. Kalau kita sudah mau berkarya, pasti akan menghasilkan sesuatu yang bisa kita nikmati. Itulah harta satu-satunya yang saya miliki. Dan sampai hari tidak akan Murbi, salah satu brand lokal Tanggulangin, memperkenalkan produk kerajinan kulit ukirnya, menggabungkan keterampilan menjahit, mengukir, dan melukis. Berpijak dari semua itu, sangatlah pantas jika ia dinobatkan sebagai Duta Nasional Kerajinan Rakyat Indonesia. Ketika saya sudah dinobatkan sebagai Duta Nasional Kerajinan Rakyat, pulang membawa sebuah piala, pulang juga membawa sebuah sertifikat, bahwa saya ternyata menjadi seorang Duta Nasional Kerajinan Rakyat, yang juga saya sampai saat itu, sampai hari itu masih belum yakin dan percaya saya seperti ini. Tetapi itulah mungkin rahasia ilahi yang bisa menjelaskan semuanya. Dengan berbekal itu, ternyata Allah juga memberikan kejutan-kejutan lain ke saya. Sertifikat itu saya anggap ya biasa sebetulnya, nggak ada bedanya, di rumah juga banyak yang saya peroleh seperti itu. Tapi ternyata sertifikat itu
membawa saya kepada dunia usaha saya semakin berkembang. Kenapa? Dengan dinobatkannya saya sebagai Duta Nasional Kerajinan Rakyat, nama saya banyak dikenal. Banyak dinas-dinas merekomendasikan dinas-dinas lain di luar pulau sana atau di tempat lain sana bahwa untuk mendidik, melatih, membangun wirausaha baru, saya jadi trainer. Di bidangnya, Keliling, ia berharap ada produk yang mulai unik dari dan NTT, berbeda. Produk yang membuat orang-orang tak hanya melihatnya dari segi fungsi, Pak, buatlah namun produk juga terdapat yang unsur ada karya seni di seni dalamnya. ukirnya di kulit. Dan saya yakin ini belum banyak yang ada. Hanya saya belajar dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Saya akhirnya bisa membuat sebuah produk yang saya kari merek branding Morty ini, yaitu membuat tas. Baginya, kerajinan kulit ukir di Indonesia terbilang belum banyak yang menekuninya. Produk tas atau sandal atau sepatu atau koper yang ada seni ukirnya satu-satunya di Morty. Hal ini ia tekuni, membuat prospektus produk kerajinan kulit ukir terbuka lebar. Pandemi ini menurut saya tidak akan ada orang yang berani bilang paling gagah usahanya, paling eksis usahanya. Semuanya terkena dampak karena secara menyeluruh, tidak hanya di level Indonesia secara nasional, tetapi seluruh dunia. Apalagi usaha-usaha seperti yang kami lakukan ini. Terus terang sudah saya sampaikan bahwa dampak pandemi ini 95% omset kami merosot. Tetapi ketika merosot seperti itu bukan menjadikan kami harus jatuh, bukan menjadikan kami harus mengeluh, bukan menjadikan kami harus putus asa. Tetapi di saat terhempit seperti itu, kita berpikir bagaimana kita harus bangkit, bagaimana kita harus bangkit. Karena kadangkala di situasi-situasi terjepit seperti itulah ide-ide brilian itu muncul. Akhirnya ketika situasi seperti itu, saya mempunyai ide yang diawali dari sebuah teman yang diskusi dengan saya. Bahwa produk saya ini harus mempunyai sebuah lokasi, sebuah tempat atau galeri. Tapi galeri yang bagaimana? Di situasi pandemi seperti ini, orang nggak mau datang. Akhirnya saya membuat sebuah galeri yang bercirikan khas Jawa, karena saya orang asli Jawa. Limas Jawa ini adalah warisan leluhur budaya Indonesia yang mungkin akan bisa menjadi sebuah tempat rujukan bagi para wisatawan, para pelancong untuk datang ke tempat kami. Jadi di dalam kita menapaki sebuah kehidupan, perjalanan dalam meniti sebuah karya kerajinan kulit ukir telah banyak ia peroleh kemajuan yang ia harapkan. Ada hal yang memang perlu digarisbawahi di sini, bahwa semuanya tidak bisa dilogikakan. Kita tidak bisa 100% bermain logika. Ada 1% yang mengalahkan 99%. Bahwa apa yang kita lakukan di dalam proses desain, berhitung secermat apa, ya, semuanya tidak lepas dari ridho Allah. Atas karyanya, banyak permintaan lewat sahabatnya di Belanda, Malaysia, Timor Leste, dan negara lainnya. Sebagai seorang suami dari restu orang tua untuk menapaki kehidupan usaha. Saya yakin kalau orang-orang itu terlibat di dalamnya, merestui apa yang kita lakukan, termasuk kita juga meminta kepada Yang Maha Kuasa bagaimana usaha ini biar bisa berjalan dengan baik. Yang tadi saya sampaikan, ridhollahi tadi, saya yakin sesulit apapun situasinya, kita akan menemukan jalan yang indah, jalan yang enak yang bisa kita nikmati. Atas kerja kerasnya, kini ia besar di bidangnya.